Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi cara mudah mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Kita ke soal yang pertama. 9 dikurangi 13. Nah adik-adik, sebelum kita mengerjakan soalnya, kakak mau kasih tahu caranya bagaimana cara mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Ini adalah kunci untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, hasil akhir tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Yang kedua, jika pada soal tandanya sama, maka dijumlahkan. Yang ketiga, jika pada soal tandanya berbeda, maka dikurangkan. Angka terbesar dikurangi angka yang terkecil. Coba kita perhatikan lagi soal nomor 1. 9 dikurangi 13. Coba, kira-kira hasilnya itu positif atau negatif? Pada soal ada angka 9 dan angka 13. Angka yang terbesar yaitu angka 13. Tadi, hasil akhir tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Pada soal, angka yang terbesar yaitu 13. Dan 13 bernilai negatif. Maka hasilnya itu akan bernilai negatif juga. Selanjutnya, kita menggunakan kunci yang kedua atau yang ketiga. Pada soal, 9 bernilai positif dan 13 bernilai negatif. Berarti tandanya itu berbeda. Tadi, jika tanda berbeda, maka dikurangkan. Angka terbesar dikurangi angka yang terkecil. Berarti kita menggunakan kunci yang ketiga. Tinggal kita kurangkan 13 dikurangi 9, hasilnya yaitu 4. Jadi 9 dikurang 13, hasilnya negatif 4. Soal nomor 2, 37 dikurangi 81. Coba perhatikan soalnya. Angkanya ada 37 dan 81. Kita ke kunci yang pertama, hasil akhir tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Pada soal ada angka 37 dan 81. Di sini kita belum perhatikan tandanya dulu ya. Kita hanya memperhatikan angkanya terlebih dahulu. 37 dan 81 yang terbesar yaitu 81. Dan 81 di sini bernilai negatif. Maka hasil tandanya juga akan bernilai negatif. Kemudian kita perhatikan lagi soalnya. 37 bernilai positif, kemudian 81 bernilai negatif. Berarti tandanya itu berbeda. Jadi kita menggunakan kunci yang ketiga. Jika tanda berbeda, maka dikurangkan. Angka terbesar dikurangi angka terkecil. Jadi tinggal kita kurangkan 81 dikurangi 37. Hasilnya adalah 44. Jadi 37 dikurangi 81 hasilnya negatif 44. Soal nomor 3. Negatif 14 dikurangi 9. Kita ke kunci yang pertama. Hasil akhir tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Adik-adik perhatikan soalnya. Di situ ada angka 14 dan angka 9. Yang terbesar adalah angka 14. Dan angka 14 bernilai negatif, maka hasilnya juga bernilai negatif. Kemudian kita perhatikan lagi soalnya. Soalnya 14 bernilai negatif dan 9 juga bernilai negatif. Berarti tandanya itu sama ya, sama-sama negatif. Maka kita menggunakan kunci yang kedua. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Jadi tinggal kita jumlahkan angkanya 14 ditambah 9. Hasilnya adalah 23. Jadi
Negatif 14 dikurang 9 hasilnya negatif 23. Soal nomor 4. 137 dikurangi 13. Kita ke kunci yang pertama. Di sini angka yang terbesar yaitu 137. 137 bernilai negatif, maka otomatis hasilnya juga bernilai negatif. Kemudian pada soal, kedua angka tersebut bernilai negatif semua. Jadi tandanya itu sama. Karena tandanya sama, maka angkanya tinggal kita jumlahkan. 137 ditambah 13, hasilnya adalah 150. Jadi, negatif 137 dikurang 13, hasilnya negatif 150. Soal nomor 5. 24 dikurangi 13. Coba perhatikan soalnya, mana angka yang terbesar? Ya, angka yang terbesar yaitu 24. 24 bernilai positif, maka hasilnya juga bernilai positif. Untuk positif tidak perlu kita tuliskan tanda plusnya. Kemudian tandanya itu berbeda ya. 24 bernilai positif dan 13 bernilai negatif. Maka tinggal kita kurangkan. 24 dikurang 13, hasilnya adalah 11. Untuk soal nomor 5, ini soal biasa yang sering kita temui ya. Lanjut soal nomor 6. 20 dikurangi negatif 15. Nah, bagaimana kalau soal yang seperti ini? Adik-adik perhatikan, di sini ada tanda negatif yang saling berdekatan. Jika ada tanda negatif yang saling berdekatan, maka akan berubah menjadi positif. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi soalnya bisa kita tuliskan 20 ditambah 15. Hasilnya adalah 35. Lanjut ke soal berikutnya. Negatif 15 dikurangi negatif 19. Di sini ada tanda negatif saling berdekatan lagi, maka kita rubah dulu soalnya. Negatif yang berdekatan akan berubah menjadi tanda positif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi soalnya bisa kita tuliskan negatif 15 ditambah 19. Sekarang kita menggunakan kata kuncinya lagi. Kita perhatikan angka yang terbesar. Ada 15 dan 19. Mana angka yang terbesar? Ya, 19. Di sini 19 bernilai positif, maka hasilnya juga akan bernilai positif. Kemudian pada soal, tandanya itu berbeda. Satu negatif, satu positif. Maka tinggal kita kurangkan. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 19 dikurang 15. Hasilnya adalah 4. 4 bernilai positif. Jadi, negatif 15 dikurangi negatif 19, hasilnya adalah 4. Soal nomor 8. Negatif 45 dikurangi negatif 15. Ada tanda negatif saling berdekatan lagi, maka akan berubah menjadi positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi, soalnya bisa kita tuliskan negatif 45 ditambah 15. Kemudian hasil akhir tandanya mengikuti angka yang terbesar. Mana angka yang besar? Ya, 45. Di sini 45 bernilai negatif. Jadi hasilnya juga akan bernilai negatif. Kemudian soalnya tandanya itu berbeda. 45 bernilai negatif dan 15 bernilai positif. Jadi tandanya berbeda, maka angkanya kita kurangkan. Angka besar dikurangi angka yang kecil. 45 dikurang 15, hasilnya 30. Jadi, negatif 45 dikurangi negatif 15, hasilnya negatif 30. Nah, adik-adik sudah selesai ya penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah selesai ya.